kasih. Mohon izin saya berdiri yang kesekian kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kakak-kakak peserta kursus orientasi mati yang saya banggakan, yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, sampai saat ini kita masih sehat walafiat, masih diberi kekuatan lahir batin. Mudah-mudahan semakin ke depan kita semakin mampu meningkatkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kakak-kakakku yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih. Alhamdulillah kegiatan ini bisa lancar dan sukses. Dari pembukaan sampai penutupan, kalau dilihat kursinya masih lengkap. Mudah-mudahan semua ini bisa menambah keberkahan dalam hidup kita bersama. Karena di antaranya pramuka itu bagi orang dewasa adalah pengabdian. Pengabdian itu bahasa agama ibadah. Jadi sesuatu yang kita lakukan dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala itu ada nilai ibadah. Dan kita tidak harus tahu sekarang. Kita yakin walaupun belum ditunjukkan sekarang, insya Allah di hari akhir nanti kita akan diperlihatkan semuanya, insya Allah. Kakak-kakak sekalian, Bakti Daerah dalam programnya diantaranya yang program skala prioritas adalah pramuka produktif. Untuk mewujudkan itu memang tidak mudah. Sementara ini kita masih berputar-putar dalam kompetensi sebatas teori, tapi penerapannya masih jauh. Kita ingat kegiatan saudara-saudara kita Gugus Dharma Surya Alam yang insya Allah kalian juga sudah tahu atau mendengar di Ngajun. Itu teori mereka tidak begitu paham, tapi penerapannya subhanallah. Kami yang kelihatan gembel tanda-tanda penghargaannya ini tidak ada apa-apanya kalau dibanding mereka. Mereka itu setiap tahun berkemah bersama keluarga, dan setiap tahun itu bertambah masa kemahnya. Jadi insya Allah tahun ini sudah ke 62, sudah ke 62. Mohon maaf, ke 26, sehingga ke 28 ya. Sudah berkemah yang ke 28, sehingga harinya ya 28 hari itu bersama keluarga. Itu biaya segala kebutuhan hidup selama kemah itu ditanggung sendiri. Sementara kita disuruh dampingi kemah saja menghitung-hitung transportnya berapa, uang lelahnya
berapa? Masih ada enggak? Ada. Di luar sana tidak begitu banyak, tapi mudah. Subhanallah. Kita ini belum bisa semacam itu. Kita bayangkan, mereka hidup di dalam tenda 28 hari bersama keluarga. Kecuali kalau anak-anaknya yang masih sekolah itu biasanya orang tua mengatur jadwal. Jadi bagaimanapun kemah tetap jalan, anak tetap sekolah. Itu diikuti se-Nusantara. Artinya tuh pesertanya itu tidak hanya orang ngajung kerja dari Sumatera, Kalimantan, NTT, dari Papua ada itu. Terus yang saya tidak masuk akal, tidak bisa nalar. Setiap habis kemah itu pasti mengumpulkan dana dengan sukarela, membeli lahan. Jadi setiap tahun ngajur itu Surya Alam itu lahan berkemahnya bertambah, semakin lama semakin luas. Mereka belum banyak kenal teori pramuka, tapi langsung penerapan. Sementara kita ini berputar-putar pada teori, tapi penerapannya masih kurang. Oleh karena itu, kebijakan Parti Daerah Jawa Timur membatalkan skala prioritas, yaitu mewujudkan pramuka produktif. Nah, pramuka produktif ini tentunya diawali dari pembina, semua pelatih pembina pramuka yang inovatif, yang kreatif, yang inovatif akhirnya menjadi pramuka produktif. Untuk apa? Untuk menuju Indonesia maju. Mari kita berusaha. Mumpung masih diberi kesempatan. Jadi saya mengajak kakak-kakak untuk mensikapi bahwa kalau andaikan kita diminta tolong oleh Nabi mendampingi, kita minta tolong oleh Nabi untuk proses pramuka Garuda, kita diminta tolong untuk membina terus, itu jangan dianggap sebagai beban yang merepotkan kita, tapi anggaplah itu sebagai kesempatan. Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam beribadah melalui pramuka. Kakak-kakak sekalian, izinkan saya sebelum menutup kegiatan ini akan mendapatkan renungan. Barangkali harus direnungkan bersama. Harapan saya bisa memberikan motivasi pada kita untuk selalu tetap kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan ikhlas. Ikhlasnya itu yang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas bakti bela bangsa. Kakak-kakak yang saya hormati, sebenarnya kita punya pedoman besar, punya semboyan besar, dan ini mestinya menjadikan bagian daripada pedoman kita bersama untuk melangkah ke depan lebih ikhlas, lebih semangat. Ikhlas bakti bela bangsa berbudi dawalajana. Tidak mudah memang mengucapkan kalimat itu. Ikhlas, betapa kita sering mendengar kata itu berucap, dan kita tahu betapa tidak mudahnya untuk mewujudkannya. Karena keikhlasan itu bagian dari tanda kesetiaan kita pada sesuatu yang kita cintai, pada sesuatu yang kita cintai.
Ikhlas itu memberi tanpa bertanya. Bagi kita berbangsa dan negara bukan karena imbalan, bukan karena hanya surga dan neraka, tapi juga karena kehormatan kita. Karena sebagai hamba Allah, Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita, memberikan tarbiyah pada kita sebagai khalifahnya. Mengira bangsa itu butuh ingarso sungkodo ingadio mangun karso keturi handayani berbudi dalam laksana. Budi itu identik dengan watak yang baik. Dari itu dalam bahasa Jawa bermakna penuh, meluber, melimpah ke kanan, ke kiri, ke sekeliling. Berbudi bermakna karakter yang baik. Karakter kebaikan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Karena kita sadar bahwa sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi semuanya, khairun nas manfa'uhum linnas. Doro, bawa atau doro dalam bahasa Jawa bermakna ucapan pada sebuah nyanyian atau intro sebuah lagu. Maknanya ucapan seorang pemimpin, seorang pembina, seorang pelatih itu ucapan yang bisa ditawadani, ucapan yang bisa dilaksanakan, tidak sekedar bisa ngomong, tidak sekedar bisa ngucap, tapi bisa melaksanakan. Apa yang diucapkan oleh para pemimpin, ya itulah yang dilakukan. Karena pemimpin itu adalah akan bertanggung jawab kepada kepemimpinannya, besok akan dimintai bertanggung jawab. Kulun wa'in, kulun mas'ulun, anjuranasi. Oleh karena itu, ucapan seorang pembina, ucapan seorang pramuka itu adalah ucapan yang betul-betul dilakukan. Jadi antara pikiran, ucapan dan perbuatannya itu sama, ikhlas bagi dua bangsa. Berbudi berdasarkan, dan itu pada zaman ke-10 bukti dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin bertambah, semakin meningkat rasa takut kita pada Tuhan Yang Maha Esa, dan kesempatan lewat jalan inilah mari kita anggap itu kesempatan untuk berbahasa. Kecil apapun perbuatan baik tetap akan dicatat dan akan diperlihatkan oleh kita. Sekecil apapun perbuatan yang jelek juga tetap akan diperlihatkan dan tetap akan ada balasannya. Mudah-mudahan ini bisa kita renungkan bersama, bisa menambah semangat juang kita berlaku. Berlaku. Mari dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ucapan orientasi Nabi Al-Quranti Kelamatan Jalan Besok kami menyatakan ditutup dan diakhiri kegiatannya.
Semoga Allah memberikan berkah. Barakallah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kamu. Salam.